Halo Sobat pendengar semua, selamat datang di podcast Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Valentina Suryani dengan NPM 5103560. Saya program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2025M. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu menjadi guru sekolah dasar di era sekarang, serta membahas tentang tantangan dan peran penting PGSD. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber. Halo, selamat datang. Terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk berbagi podcast kali ini. Baik, langsung saja saya akan perkenalkan nama saya, Maria Dervi Satrian Yasin. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dan saya baru semester 1. Di sini saya berperan sebagai narasumber. Mantap. Jadi calon guru masa depan nih. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Menurut Lisa, bagaimana sih peran guru sekolah dasar di era modern sekarang? Baik, menurut saya peran guru SD itu sangat krusial karena SD adalah jenjang dasar, fondasi dari pendidikan seorang anak. Disinilah anak-anak mulai belajar bahasa tulis dan hitung. Bahkan belajar nilai moral dan karakter. Kalau fondasinya kuat, nanti ke depannya anak bisa lebih siap menghadapi jenjang yang lebih tinggi. Jadi guru SD itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik, membentuk karakter, dan menjadi teladan. Wah, betul sekali sih apa yang kamu katakan. Guru SD memang sering disebut sebagai fondasi bangsa. Ya. Nah, kalau bicara soal tantangan, apa sih tantangan terbesar menurut Lisa ketika guru SD di era modern sekarang ini? Oke, tantangannya itu banyak. Yang pertama, soal teknologi. Anak-anak zaman sekarang itu sudah sangat akrab dengan kata media sosial dan internet. Dan guru harus bisa menyesuaikan cara mengajar supaya sangat tetap relevan dengan dunia mereka. Tantangan yang kedua itu membentuk karakter. Karena arus informasi sangat deras, kadang anak-anak bisa terpengaruh hal-hal negatif. Guru harus benar-benar bisa mengarahkan supaya anak tetap punya nilai moral yang baik. Ketiga, tantangan profesionalitas guru. Guru SD dituntut bukan hanya menguasai banyak mata pelajaran, tapi juga punya keterampilan sosial, kesabaran, dan inovasi dalam mengajar. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Jadi memang tantangan guru sekarang lebih kompleks. Terus kalau zaman dulu mungkin guru hanya fokus ke materi pelajaran, tapi sekarang dituntut juga bisa menguasai teknologi dan membimbing karakter anak. Nah, sebagai mahasiswa baru PGSD, bagaimana perasaan Lisa saat memilih jurusan ini? Apakah memang cita-cita sejak lama atau hanya ada alasan khusus? Sejujurnya, sejak kecil saya itu sangat kagum dengan guru SD. Karena guru SD itu sabar sekali dalam mengajarkan saya membaca dan menulis. Dari situlah saya mempunyai cita-cita untuk menjadi guru. Saya merasa profesi guru itu mulia, karena tanpa guru profesi lain bahkan tidak ada. Jadi, apalagi PGSD membekali kita dengan pengetahuan luas, mulai dari pedagogik, psikologi anak, metode pembelajaran, hingga manajemen kelas. Luar biasa. Jadi di sini posisinya Kak Lisa sangat terinspirasi langsung dari pengalaman pribadi. Iya. Nah, kalau bicara soal peran PGSD, menurut
Kakak Lisa, apa sih kontribusi program studi ini terhadap pendidikan di Indonesia? PGSD itu ibarat pabrik pencetak guru-guru SD di Indonesia. Melalui PGSD, mahasiswa belajar cara mengajar berbagai mata pelajaran, memahami psikologi anak usia sekolah dasar, sampai cara mengembangkan media pembelajaran yang kreatif. Jadi, kontribusi PGSD itu sangat penting. Karena kualitas pendidikan dasar sangat bergantung pada kualitas guru SD. Kalau guru SD-nya hebat, otomatis anak-anak yang dididik akan lebih siap bersaing di masa depan. Nah, setuju banget. Terus mungkin pertanyaan terakhir untuk Kakak Lisa. Menurut Lisa, apa harapan dan pesan untuk teman-teman sesama mahasiswa baru PGSD, bahkan untuk calon guru muda di luar sana? Baik, harapan saya itu semoga kita semua bisa menjadi calon guru-guru yang hebat, guru-guru muda bisa benar-benar menyiapkan diri baik dari segi ilmu maupun mental. Karena tantangan ke depan tidak mudah, tapi kita jangan pernah patah semangat. Justru harus terus belajar, kreatif, dan inovatif. Ingat, menjadi guru itu bukan hanya pekerjaan, tetapi juga panggilan hati. Kalau kita ikhlas dan sungguh-sungguh, maka kita bisa memberikan kontribusi besar untuk masa depan bangsa, terutama untuk anak-anak SD. Gitu. Amin. Luar biasa sekali. Terima kasih Kakak Lisa sudah berbagi cerita dan pandangan yang sangat inspiratif. Semoga perjalanan di PGSD lancar dan suatu saat bisa benar-benar menjadi guru yang sangat hebat. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya anak-anak zaman sekarang, yaitu gadget. Judul kita kali ini adalah bijak atau bahaya. Seperti yang kita ketahui, gadget bukan lagi barang mewah. Anak-anak di usia SD bahkan sudah sangat akrab dengan smartphone, tablet, hingga komputer. Nah, pertanyaannya adalah, apakah penggunaan gadget pada anak-anak itu lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak bahayanya? Untuk membahas ini, saya tidak sendirian loh teman-teman. Sudah hadir bersama saya seorang pendidik muda, mahasiswa baru program studi pendidikan guru sekolah dasar. Halo, selamat datang. Halo, terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini. Tentunya saya sangat bahagia dan senang sekali bisa membahas tema yang sangat penting. Betul banget. Jadi, memang ada sisi bijak ya. Anak bisa belajar, mendapatkan informasi, dan bahkan meningkatkan kreativitas lewat gadget. Tapi, di balik itu, ada juga sisi bahaya. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, bahaya yang paling sering terjadi adalah kecanduan. Anak-anak bisa lupa waktu karena main game terlalu lama atau nonton video. Itu bisa mempengaruhi kesehatan mata, mengurangi waktu belajar, bahkan mengganggu pola tidur. Belum lagi kalau mereka menonton video yang tidak sesuai dengan usia mereka. Oh, jadi penggunaan membawa anak-anak ke masalah yang ini punya mereka tidak mempengaruhi, ini sangat mempengaruhi waktu mereka. Mereka sudah tidak bisa mengontrol diri karena mereka sering main game. Terus hubungan antar teman sebaya mereka itu sangat berkurang sekali. Sudah tidak pada anak-anak yang pada umumnya. Nah, jadi ini penting banget. Banyak orang tua yang mungkin tidak sadar kalau anaknya sudah terlalu lama di depan layar, dan ini bisa berdampak pada perkembangan sosial mereka juga ya. Betul, anak-anak jadi kurang berinteraksi langsung dengan teman Surabaya mereka seperti yang tadi sudah saya katakan. Padahal bermain di luar rumah itu misalnya karena kami dulu tuh pernah kita kan semua telah melewati masa kecil. Kami dulu tuh sering, kalau misalnya seusia anak-anak itu sering bermain di luar rumah, berlari-lari, terus pokoknya banyak sekali kegiatan yang kami lakukan. Nah, kalau terlalu bergantung pada kalau misalnya kan anak zaman sekarang kan sudah sangat bergantung sekali pada gadget ya. Jadi penggunaan gadget itu sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Ya, betul banget sih. Kalau terlalu bergantung pada gadget, mereka bisa jadi sangat kurang aktif seperti kita dulu. Terus
secara fisik dan emosinya pun mereka kurang berkembang sih menurut saya. Betul juga ya. Jadi benar-benar ada dua sisi ya, bijak dan bahaya. Menurutmu bagaimana cara orang tua atau guru menyikapi ini? Antara bijak dan penggunaan gadget. Menurut saya kuncinya adalah pendampingan dan batasan waktu. Di sini yang dimana perlu orang tua yang sangat berperan penting ya, karena anak-anak boleh menggunakan gadget. Orang tua mesti perlu mengawasi anak-anaknya, karena anak-anak hanya boleh menggunakan gadget, tetapi harus jelas waktunya. Misalnya anak-anak bisa mengontrol waktu dengan diberikan hanya 1-2 jam sehari dan isinya diarahkan ke hal-hal yang positif. Selain itu, orang tua juga harus ikut menemani atau mengecek apa yang anak tonton atau mainkan. Nah, setuju banget. Jadi bukan soal melarang total ya, tapi mengarahkan. Dengan begitu, gadget bisa jadi sahabat, bukan musuh. Baik, dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa gadget pada anak-anak memang punya dua sisi. Kalau digunakan dengan bijak, bisa sangat bermanfaat untuk belajar dan kreativitas. Tapi kalau dibiarkan tanpa batas, bisa berbahaya bagi kesehatan, perkembangan, dan pendidikan mereka. Terima kasih untuk narasumber hari ini karena telah berbagai pengetahuan mengenai penggunaan gadget untuk anak-anak SD, seusia SD ya. Terima kasih kepada Ibu narasumber, ini sangat bermanfaat bagi saya. Sekian dari kami, dadah, selamat menonton.